doa oleh Ibu Rostani Manalu. Kita kembali lagi dalam ibadah Jum pagi kita. Bapak Ibu Saudara, saya persilakan untuk Ibu Rostani Manalu membawa kita dalam doa pembukaan. Silakan. Terima kasih, salam kudus untuk semua jemaat gereja Tuhan Kristus Salam yang bergabung kudus. pada pagi hari ini. Terima kasih, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Kami sudah menjadi ahli waris-Mu, karena kami percaya kepada pengorbanan-Mu, kematian-Mu, penguburan-Mu, dan kebangkitan bahkan kenaikan-Mu ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya, dijamin pasti masuk surga. Dan ketika kami percaya kepada pengorbanan-Mu, Tuhan juga memeteraikan kami dengan Roh Kudus-Mu, bahwa kami permanen menjadi ahli waris surga. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan nyawa-Mu tercurah untuk mengampuni segala dosa kami, untuk menguduskan kami, untuk membenarkan kami, untuk melayakkan kami menjadi milik-Mu. Bukan karena kesetiaan kami, tetapi karena kesetiaan Yesus rela mati di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Tuhan Yesus yang terus memberikan yang terbaik bagi kami. Berikan kami kesadaran bahwa kami ini adalah milik-Mu. Biarlah semua jemaat gereja Tuhan Kristus menyadari bahwa Tuhan Yesus adalah andalan kami, yang menjadikan kami, sadarkan kami Tuhan. Terima kasih. Pada pagi hari ini, kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan napas kehidupan bagi kami. Kami datang kepada pengetahuan akan kebenaran, supaya iman pertumbuhan kami, iman percaya kami semakin kuat, supaya kami menjadi dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau juga yang memberkati Bapak Pendeta Charles Simanora. Amin. Yang terus Tuhan Kau pakai untuk memberitakan firman kebenaran kepada kami jemaat gereja Tuhan Kristus, dan juga bagi orang-orang yang belum percaya di luar sana. Karena kami percaya Tuhan, karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati. Dan kami juga yang mendengarkan, Tuhan juga yang memberkati. Biarlah firman itu terus benar-benar dapat kami mengerti, supaya kami tahu Tuhan, hidup ini adalah sementara. Tapi biarlah kesempatan yang sedikit ini Tuhan kami pakai untuk memuji memuliakan Engkau. Terima kasih. Pemberitaan firman kami serahkan ke tangan-Mu dari awal pertengahan sampai akhir. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan yang terbaik bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih semuanya. Shalom Bapak Ibu, salam kudus buat kita semua. Salam sehat semuanya. Ya, terima kasih. Ya, baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, pekerjaan kita semua, sebagai apapun yang akan kita lakukan, baiklah terlebih dahulu kita Bapak Ibu Saudaraku bersyukur kepada Tuhan Yesus atas kebaikannya, kemurahan hatinya yang begitu nyata menolong kita semua dalam pelayanan yang kita lakukan. Bapak Ibu Saudara, terima kasih atas doa-doa dari semua saudara-saudaraku, dan juga dukungan untuk selalu menyediakan dan bahkan mengajak ya saudara-saudara kita yang lainnya untuk bergabung dalam setiap acara-acara pertemuan-pertemuan di mana kita lakukan pembelajaran akan firman Tuhan, doa-doa kita bersama, dan juga terutama pembelajaran apa yang kita sudah lakukan secara bertahap. Bapak Ibu Saudara, kita semua semakin meningkatkan pengertian yang baru yang kita raih, yang kita peroleh dari setiap firman kebenaran rahasia Allah yang terus meningkatkan akan potensi kita sebagai cara untuk kita bisa memberitakan kabar baik, kabar sukacita yang Tuhan titipkan, Tuhan percayakan kepada kita sebagai tubuh Kristus.
Jadi terima kasih Bapak Ibu Saudara pelayanannya, dan terima kasih atas partisipasi kita semuanya, setiap yang ambil bagian di dalam pelayanan kasih karunia ini. Tentunya tidak akan sia-sia Bapak Ibu Saudara, semuanya telah Tuhan perhitungkan di dalam kasih karunia-Nya yang telah kita terima, terutama keselamatan hidup yang kekal yang sudah kita peroleh sebagai berkat yang terbesar yang kita nikmati, yang kita alami sampai hari ini dan selama-lamanya. Puji Tuhan. Nah, baiklah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi kita syukuri semua pelayanan yang Tuhan percayakan, perubahan-perubahan, kemajuan di dalam pelayanan kita, dan kebersamaan dan jiwa-jiwa yang dibangun terus bertumbuh di dalam kasih karunia Allah itu sangat kita syukuri dan merupakan berkat yang istimewa di dalam persekutuan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lanjutkan lagi saudaraku pembelajaran kita, perenungan kita akan tema-tema yang sangat luar biasa. Topik pembahasan kita akan firman kebenaran Kristus yang terus mengajar kepada kita semua tentang bagaimana kita sebagai tubuh Kristus saat ini membawakan diri kita secara bersama-sama. Amin. Secara bersama-sama Bapak Ibu Saudara untuk diperlengkapi oleh firman Tuhan supaya kita diberdayakan ya untuk mengambil bagian di dalam pelayanan yang sangat mulia ini. Nah, saudaraku, kita sudah sampai kepada bagian yang sangat penting di dalam membedakan bagaimana saat ini Tuhan berelasi dengan kita sebagai tubuh Kristus dan bagaimana dengan umat pilihannya bangsa Israel. Ini menjadi satu bagian pemahaman yang harus kita pegang teguh supaya fokus kita Bapak Ibu Saudaraku bisa tertuju kepada apa yang menjadi sasaran dari kehendak Allah yang harus kita jalani, ya, yang harus kita masuki, dan di mana kita semua orang-orang kudusnya Tuhan, ya, harus bisa membedakan saat ini bagaimana Injil kasih karunia Allah sebagai dasar penopang, ya, bagi pelayanan kita dan juga untuk menjernihkan pemikiran-pemikiran kita dan juga pemberitaan-pemberitaan kita, ya, menjernihkan pemikiran-pemikiran semua orang percaya untuk bisa melihat cara kerja Tuhan saat ini di dalam kasih karunia ini. Saudara-saudara dan saya memperoleh hikmat yang sorgawi, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya masih mengajak kita untuk melihat lagi bagaimana saudara-saudaraku kita kembali dulu sedikit ke Galatia pasal 2 ya. Galatia pasal 2 untuk melihat satu cerita dari Rasul Paulus, sebuah penegasan kepada jemaat Galatia, ya, bagaimana supaya mereka jangan kembali lagi ke kehidupan yang lama, ya, apa yang sudah ditinggalkan di masa yang lalu, jangan lagi kembali ke kehidupan yang lama, ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, saya akan membacakan dari Galatia pasal 2. Ini adalah cerita daripada Rasul Paulus tentang bagaimana dia berjuang, ya, bagaimana
Rasul Paulus berjuang untuk mempertahankan, kalau bisa dikatakan membela, mempertahankan ya bagaimana pemberitaan Injil kasih karunia Allah, di mana Rasul Paulus telah menerimanya melalui wahyu yang khusus diberikan Tuhan Yesus kepadanya untuk menjadi pegangan kita semua orang-orang kudusnya Tuhan saat ini. Saya akan membaca dari Galatia pasal 2 ya. Galatia pasal 2 dari ayat 1 dikatakan, kemudian setelah lewat 14 tahun aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini Paulus menceritakan apa yang terjadi di Kisah Para Rasul 15 ya. Nanti selanjutnya besok kita akan mengambil bahan dari Kisah Para Rasul 15, dan Paulus harus pergi ke Yerusalem untuk mengadakan persidangan dengan para rasul, 12 rasul Yesus Kristus yang telah dipilih oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk melayani umatnya Israel. Dan oleh karena ketika Paulus sudah dipilih oleh Tuhan Yesus untuk menjadi rasul khusus bagi bangsa-bangsa lain, di situ Bapak Ibu Saudaraku, Rasul Paulus membawa perubahan yang sangat boleh dikatakan sangat radikal. Radikal dalam arti di mana sangat mengubah sampai kepada dasar-dasar daripada pengertian tentang pengharapan di dalam Yesus Kristus dengan cara yang baru ya. Nah, jadi saudaraku, disitulah di dalam persidangan di Yerusalem dengan para rasul itu, Rasul Paulus menegaskan apa yang saat ini sedang dilakukan oleh Allah, perubahan yang sangat drastis dalam upaya untuk mengkomunikasikan Allah, mengkomunikasikan berkatnya kepada manusia melalui Injil kasih karunia Allah, melalui wahyu khusus, pewahyuan khusus yang diterima oleh Rasul Paulus. Dan pada saat itu banyak orang yang salah paham, dan banyak orang Yahudi yang memprotes, banyak orang Yahudi yang tidak menerima khususnya ya. Oleh karena apa? Karena mereka belum rela ya, belum rela untuk menerima perubahan yang terjadi ya di dalam rencana Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, disinilah kita lihat Paulus katakan tadi bahwa dia bahkan berhadapan dengan orang yang terpandang. Orang yang terpandang di sini adalah para rasul yang sebelumnya sudah mengenali Yesus Kristus, tetapi karena kegagalan daripada bangsa Israel secara nasional, secara bangsa menerima Yesus Kristus sebagai Mesias, maka Allah membukakan sebuah rahasia baru untuk memberitakan keselamatan kepada semua bangsa, kepada bangsa-bangsa lain, tanpa perbedaan dan tanpa bangsa Israel, tanpa melalui mereka, maksudnya Bapak Ibu Saudara sekalipun tentunya di masa kasih karunia, di zaman kasih karunia di mana Rasul Paulus sebagai rasul yang khusus dipilih oleh Tuhan Yesus untuk membawa berita kabar baik kepada bangsa-bangsa lain, tetap juga mengikutkan ya orang-orang Israel secara pribadi kalau mereka percaya kepada
berita salib Kristus, maka mereka juga akan diselamatkan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini kita lihat di ayatnya yang berikutnya, di ayat 3, ya, dalam pertemuan Paulus dan para rasul di Yerusalem, dikatakan, tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku, dengan Paulus, adalah seorang seorang Yunani, maaf, ya, sekalipun kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku, dengan Paulus, menyertai Rasul Paulus dalam pertemuan di Yerusalem, adalah seorang Yunani, namun Titus tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Ya, saudaraku, ini sangat penting. Karena apa? Karena tidak mungkin bisa orang bangsa lain yang tidak bersunat masuk ke Yerusalem tanpa terlebih dahulu mengikuti peraturan keagamaan daripada orang Yahudi. Salah satu adalah kita tahu bahwa tanda perjanjian Allah untuk menyatakan bukti bahwa bangsa Israel itu adalah milik Tuhan adalah yaitu tanda perjanjian sunat yang sudah jauh sebelumnya ditetapkan oleh Allah kepada nenek moyang mereka, kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai perjanjian yang kekal. Kita sudah membahas itu beberapa hari yang lalu, ya, Bapak Ibu Saudaraku, di Kejadian pasal 12 dan pasal 17. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita lihat di sini bahwa otoritas, ya, jadi ini bukan hanya sekedar cerita Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah merupakan pernyataan-pernyataan yang sangat menegaskan bahwa Injil kasih karunia Allah, berita kabar baik yang dibawa oleh Rasul Paulus itu berbeda, sangat berbeda dengan apa yang dipahami oleh para rasul sebelumnya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Sekalipun ini adalah berkaitan dengan Yesus Kristus, pribadi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi di sini pewahyuan yang baru yang diterima oleh Rasul Paulus adalah bahwa bangsa-bangsa lain, ya, menerima keselamatan hidup yang kekal dan tidak menyertakan peraturan-peraturan hukum Taurat yang seperti yang dimiliki dan yang diterima oleh bangsa Israel. Ya, nah, saudaraku, jadi di sini, ya, Rasul Paulus membuktikan, ya, saudaraku, bahwa dengan membawa Titus dari bangsa lain ke Yerusalem dan ternyata tidak ada yang keberatan, dan saudara tahu kalau ada bangsa lain yang masuk ke Yerusalem, apalagi ke bait Allah, Bapak Ibu Saudara, orang yang tidak bersunat itu pasti akan mengalami hukuman, ya, akan bisa mati mendadak, ya, kalau ada orang dari bangsa lain yang memasuki wilayah Yerusalem atau bait Allah tanpa bersunat. Itu sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kalaupun ada orang-orang dari bangsa lain yang mengikuti perayaan hari raya Pentakosta yang di Kisah Para Rasul 2 dari bangsa-bangsa lain, ya, mereka itu adalah orang-orang yang beragama Yahudi. Tidak bisa tidak, mereka harus melaksanakan ritual-ritual, upacara-upacara yang diwajibkan bagi mereka berdasarkan hukum Taurat dan harus masuk menjadi bagian dari orang Yahudi, yaitu memasuki agama Yahudi, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi di sini kita lihat, saudaraku, ketika Rasul Paulus membawa Titus, orang yang dianggap oleh orang Yahudi bangsa lain itu adalah najis, ya. Orang-orang dari bangsa lain itu kalau tidak bersunat adalah orang yang tidak mendapatkan belas kasihan dari Tuhan karena perjanjian sunat,
ya itu harus dikatakan dihukum mati kalau ada orang keturunan daripada Abraham, Ishak dan Yakub yang tidak bersunat, maka itu harus dihukum mati. Sementara kita lihat di sini Bapak Ibu Saudaraku, ya Paulus berani membawa Titus memasuki katakan markas besarnya, ya markas besarnya orang Yahudi tanpa ada yang protes. Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang berani untuk mengomentari, untuk menolak kehadiran daripada Titus sebagai contoh yang sangat spesifik, ya, yang dibuktikan oleh Rasul Paulus bahwa otoritas, ya, yang diberikan oleh Tuhan Yesus sekarang ada pada Rasul Paulus untuk memberitakan rahasia yang dikaruniakan oleh Yesus Kristus tentang bagaimana semua orang menerima keselamatan hidup yang kekal hanya melalui iman, tidak harus menuruti atau hidup di bawah hukum Taurat, atau bukan karena usaha dan perbuatan lagi sebagai cara manusia memperoleh hidup yang kekal, tetapi hanya oleh kasih karunia Allah dan hanya melalui iman. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu sangat luar biasa. Dikatakan tadi, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya, karena hukum Taurat itu adalah sebuah paksaan, karena tidak bisa ditolak, dan kalau ditolak hukum Taurat itu ada konsekuensi hukuman. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, ini sangat luar biasa, berarti ada kemerdekaan yang dibawa oleh Rasul Paulus, ada kebebasan yang dibawa oleh Rasul Paulus dalam pemberitaannya. Tentunya itu adalah merupakan pemberitaan yang bersumber daripada Tuhan Yesus sendiri yang sudah bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga, yang sudah menyelesaikan segala sesuatu, segala penghalang, segala tuduhan-tuduhan dan segala ancaman, ya, yang dinyatakan di dalam hukum Taurat, bahkan sekalipun tidak lagi menjadi penghalang bagi orang-orang percaya di dalam kasih karunia Allah saat ini untuk merasakan kebebasan, kemerdekaan dari dosa, kemerdekaan dari hukum maut, dan kemerdekaan dari segala tekanan apapun, tetapi merasakan satu kemerdekaan yang sejati di dalam Yesus Kristus, dan di tengah-tengah kehidupan sosial dengan berhadapan dengan orang-orang dari berbagai latar belakang apapun, dari kalangan manapun, tetaplah kasih karunia Allah yang menjamin akan damai sejahtera dan sukacita setiap orang yang percaya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kemudian tentunya tidak begitu saja tanpa ada tantangan, saudaraku. Ya, pemberitaan akan kebenaran itu, kita lihat di ayat 4 dikatakan memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi di sini ketika Injil kasih karunia Allah itu diberitakan secara lebih serius lagi, ya, dengan penuh keberanian, saudara-saudaraku, tentu saja di belakang-belakang ada orang-orang yang dikatakan yang berusaha untuk mencegahnya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita harus tentunya menyadari bahwa sekalipun kita memberitakan kebaikan Tuhan, belum tentu semua orang berterima, saudaraku, ya. Belum tentu semua orang senang menerimanya. Ya, mungkin saja di awal-awal senang menerimanya, ya, tetapi begitu lebih dalam lagi masuk, saudaraku, sebentar ini baterai.
Iya. Oke. Tadi baterainya sempat tidak tersambung, Bapak Ibu. Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan karena itulah maka perlu satu keberanian yang benar-benar konsisten, ya, konsekuen di dalam tugas pemberitaan akan kabar baik ini, ya, pentingnya orang-orang percaya yang mempunyai prinsip yang kuat, saudaraku ya. Dan Rasul Paulus menunjukkan contoh yang sangat luar biasa untuk itu. Nah, kita lihat saudaraku, bagaimana sikap daripada Rasul Paulus terhadap orang-orang yang berusaha untuk mencegah kebebasan, kemerdekaan, berita kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus ini. Di ayatnya yang kelima, tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Saudara-saudara, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini Rasul Paulus tetap bersikap bahwa dia lebih takut kepada Tuhan daripada manusia. Nah, saudara, di ayat berikutnya dan di ayat 5 tadi, supaya tujuan yang utama itu adalah supaya kebenaran Injil kasih karunia Allah tetap tinggal dan tetap bisa menjadi fokus dan pekerjaan yang harus diteruskan di antara jemaat-jemaat kudusnya Tuhan yang sudah terbentuk di bangsa-bangsa lain. Karena itu adalah merupakan pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia, maka harus dihargai dan harus benar-benar dibela dan diperjuangkan terus, ya. Dan dikatakan di ayatnya yang ke-6, dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di sini beberapa kali Rasul Paulus mengatakan mereka yang terpandang itu, ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa itu menunjuk kepada rasul-rasul di Yerusalem, ya, terutama 12 rasul Yesus Kristus. Dikatakan mereka adalah orang yang terpandang. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku? Karena terkadang kita ini manusia sangat terpengaruh dengan jabatan daripada seseorang, ya. Orang-orang tertentu yang mempunyai jabatan, mereka sangat dihormati, mereka mempunyai otoritas, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi kalau sudah berbicara tentang Injil kasih karunia Allah, bukan manusia yang menjadi pertimbangan utamanya, amin. Tapi Tuhan Yesus sendirilah yang menjadi pertimbangan yang utama yang harus ditaati, dan untuk itu tidak ada kompromi, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini. Nah, oleh sebab itu saudaraku, ya, di ayatnya yang ke-7, tetapi sebaliknya setelah mereka melihat bahwa kepada Rasul Paulus telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang yang bersunat. Di sini Rasul Paulus menyebutkan nama yang dimaksud tadi, orang-orang yang terpandang itu, bahwa ya mereka mempunyai tugas yang berbeda, mempunyai panggilan yang berbeda, dan juga mempunyai berita, bahkan berita yang berbeda. Ya, sekalipun itu sama-sama yang diberitakan Petrus mengenai Yesus Kristus, tapi itu adalah berbicara tentang Injil kerajaan kepada bangsa Israel. Injil kerajaan sorga sudah dekat kepada bangsa Israel. Sementara Rasul Paulus memberitakan Injil kasih karunia Allah tentang fokus pada berita karya salib Yesus Kristus yang telah menebus dan mengampuni segala dosa tanpa harus hidup di bawah hukum Taurat dan tidak di bawah perjanjian-perjanjian, tetapi ini adalah merupakan rahasia yang spesial yang dibukakan oleh Allah,
yang berabad-abad lamanya belum pernah dibukakan sebelumnya, tetapi kepada Rasul Paulus Tuhan Yesus berkenan membukakan rahasia kebenaran ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, nah karena itu ya di ayat berikutnya dikatakan karena ia Allah yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat. Jadi Petrus itu bukan rasul untuk semua bangsa, Bapak Ibu Saudara. Ya, dia rasul dipilih untuk orang-orang bersunat. Siapa orang-orang bersunat, Bapak Ibu Saudara? Bangsa lain? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, orang-orang bersunat itu adalah orang-orang Israel. Jadi tidak pernah Tuhan Yesus menetapkan Petrus, Yohanes, Yakobus untuk menjadi rasul, memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain, Bapak Ibu Saudara. Di mana itu di Alkitab dikatakan? Tidak ada seperti diyakini oleh banyak orang, Bapak Ibu Saudara, bahwa ya 12 rasul itu dikatakan pergi ke, adalah dibilang pergi ke India, pergi ke Roma, pergi kemana lagi, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara pernah mendengar atau membaca cerita tentang akhir masa hidup daripada rasul-rasul katanya, Bapak Ibu Saudara. Tapi di sini jelas sekali bahwa ya Paulus mengatakan bahwa Petrus, Yohanes, Yakobus itu mereka harus berhenti ya pergi ke bangsa-bangsa lain. Mereka harus fokus saja kepada bangsa Israel, bangsa yang bersunat ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah memilih Rasul Paulus, rasul khusus untuk bangsa lain. Jadi, saudaraku, disinilah Rasul Paulus menegaskan, ya kembali saudara, bahwa dikatakan tadi di situ, Yesus Kristus telah memilih Rasul Petrus untuk menjadi rasul orang-orang bersunat, dan Allah juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku, kepada Paulus, untuk menjadi menjadi rasul untuk orang-orang yang tidak bersunat kepada bangsa-bangsa lain. Nah, saudaraku, inilah yang perlu disepakati oleh mereka di Yerusalem ya dalam persidangan para rasul. Dan di ayat 9 dikatakan, dan setelah mereka melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, kepada Rasul Paulus, maka Yakobus, Kefas, Petrus, ya, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru, ya, yang terpandang soko guru jemaat di Yerusalem, bukan jemaat di bangsa lain, berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka pergi kepada orang-orang yang bersunat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai tanda persekutuan, karena kita semua kan sama, adalah anak-anak Allah. Ya, baik orang Israel maupun kita bangsa lain, kita semua adalah orang-orang yang percaya kepada Allah yang sama, Allah yang satu, Tuhan Yesus juru selamat kita. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mesti hati-hati. Di sini dipahami bahwa kita telah ditetapkan oleh Allah dengan secara berbeda, mendapat bagian di dalam kasih karunia Allah itu. Ya, berbeda dengan bangsa Israel, berbeda dengan bangsa pilihan, bahwa mereka orang-orang percaya milik Tuhan yang ditempatkan oleh Allah, yang ditakdirkan, katakan begitu ya, yang sudah diputuskan oleh Allah untuk menempati kehidupan di bumi ini. Sementara saudara dan saya telah ditetapkan oleh Allah menjadi orang-orang pilihan untuk ditempatkan di posisi yang surgawi. Kita adalah warga surga yang di atas, bukan yang di bumi, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, semuanya ini adalah kehendak Allah yang harus dimengerti oleh setiap orang percaya saat ini, supaya tidak mencampur adukan ya program Tuhan, supaya tidak mencampur adukan firman itu. Harus dibagi dengan tepat sesuai dengan apa yang telah diputuskan oleh Tuhan, siapa mendapat bagian apa, dan harus merespon dengan cara bagaimana. Yaitu harus jelas Bapak Ibu Saudaraku di dalam setiap pemberitaan
yang saat ini ya dilakukan oleh orang-orang yang berbicara atas nama Tuhan, berbicara di atas mimbar dan menyatakan diri sebagai hamba Tuhan, menyatakan diri sebagai penginjil, dan yang mengatakan bahwa mereka adalah pengikut Yesus. Ini semua harus menjadi sesuatu perhatian yang harus dijelaskan secara clear, secara jelas, terang benderang Bapak Ibu Saudaraku. Apa itu? Bahwa saat ini berita berkat kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus adalah pemberitaan tentang program Tuhan yang sorgawi, yaitu di mana Allah saat ini memberkati umat manusia melalui tubuh Kristus, melalui manusia baru yang tidak mengambil bagian di dalam perjanjian Tuhan kepada bangsa Israel, yang semuanya itu tertulis di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi tidak serta-merta bahwa karena kita menjadi orang Kristen yang mengakui Alkitab adalah kitab suci kita, maka semuanya itu adalah, setiap firman Tuhan itu adalah langsung ditujukan kepada diri kita. Siapa diri kita, Bapak Ibu Saudara? Tentu di dalam program Allah kita adalah tubuh Kristus, dan kita harus mengetahui apa saja bagian yang ditentukan oleh Allah untuk menjadi bagian yang kita terima di dalam penyembahan kita kepada Yesus Kristus sebagai kepala, dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita terus belajar memahami apa yang menjadi kehendak Allah bagi kita semua orang-orang kudusnya Tuhan, supaya kemurnian kabar baik ini, kemurnian firman kebenaran ini, rahasia Allah ini, kita bisa berpegang teguh terus di dalamnya, dan kita juga bisa men-sharingkan, membagikannya kepada semua orang dengan benar dan tepat. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi untuk kita semuanya. Ya, salam kudus saudara-saudaraku. Ya, tetaplah setia di dalam persekutuan kita yang kudus ini. Tetaplah setia di dalam kebersamaan kita untuk melayani Tuhan dengan cara yang sangat mulia, di mana kepada kita telah dianugerahkan kasih karunia Allah. Di dalam Yesus Kristus kita telah memiliki keselamatan hidup yang kekal satu kali untuk selama-lamanya, sebagai berkat yang terbesar dan yang menjamin kehidupan dan damai sejahtera sukacita kita di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Begitu luasnya ya Tuhan jangkauan dari berkat Tuhan yang Engkau nyatakan sebagai berkat yang sangat mulia, yang membuat kami semua begitu terpesona dengan pribadi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, Engkau terus mengajar dan mendidik kami supaya menaruh harapan kami yang sepenuhnya kepadamu. Di dalam kasih karuniamu inilah kami terus bertumbuh di dalam pengertian-pengertian yang baru yang Tuhan singkapkan bagi kami melalui firman-Mu. Dan kami haus terus ya Tuhan. Kami rindu, kami lapar terus dan ingin mendapat makanan rohani yang membuat tubuh kami sehat, yang membuat tubuh Kristus sehat, dan kami semua berpikiran sehat, dan jiwa kami sehat, dan roh kami sehat, dan kami semua bisa beraktivitas, melaksanakan segala sesuatu pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kami. Di dalam kebenaran Kristus kami boleh melakukannya dan merasakan segala kebaikan Tuhan yang tercurah di dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati persekutuan kami yang penuh damai sejahtera dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup kekal selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudaraku. Selamat pagi untuk kita semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Bet. Terima kasih semuanya. Dan sekarang saudaraku, kita akan mendengarkan, kita akan dibawakan doa syafaat oleh Ibu Rostani Manalu. Saya serahkan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ya, puji Tuhan. Amin. Sampai jumpa besok pagi lagi saudaraku.